Setelah diakui sebagai kandidat dalam pertarungan pewaris keluarga Runekandel, Jin yang sekarang hidup sebagai salah satu Mage Swordsman terkuat di dunia, memulai perjalanannya menuju dunia luar. Dia meninggalkan keluarga Runekandel untuk menjadi orang yang lebih kuat, agar tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi jalannya. Dalam kepergian Jin dari rumah Runekandel, Chiron Runekandel adalah orang yang menaruh harapan paling besar. Dengan Jin sebagai kontraktor dari Solderet, Chiron yakin kalau Jin bisa menghapus kutukan keluarga Runekandel yang tidak bisa menggunakan sihir. Dalam keluarga Runekandel, mereka yang diakui sebagai kandidat kepala keluarga memang harus keluar dari rumah untuk mencari reputasi. Contohnya yang dilakukan Mary Runekandel. Kakak Jin ini menghabisi semua orang terkuat di dunia di bagian benua selatan untuk mendapatkan reputasi. Biasanya anak dari keluarga Runekandel hanya disuruh pergi 6 bulan atau 2 tahun, namun Jin diberi waktu 5 tahun oleh Chiron. Tentu saja untuk mempelajari seno energi yang dia miliki. Nah, dalam perjalanan yang Jin, Gili, dan juga Murakan tempuh, Jin menentukan untuk pergi ke kerajaan Arkin dengan alasan mereka bisa menumpas penjahat yang terdiri dari penyihir dan juga ahli bela diri yang menjadi bandit. Namun selain itu, Jin juga punya alasan lain karena di Arkin ada sebuah pelelangan di mana dia membutuhkan sebuah item di sana. Masalahnya, Arkin ini sangat jauh dan mereka tidak memiliki uang yang cukup karena pembatasan yang dilakukan keluarga Runekandel. Makanya mereka memutuskan untuk membuat Murakan menjadi naga dan terbang menggunakan Murakan. Di sini, orang yang sadar adalah Luna kalau naga terbang di hadapannya adalah Jin dan Murakan. Makanya dia mendoakan adiknya dengan sepenuh hati. Nah, tempat istirahat pertama mereka adalah kerajaan Jean. Di sini hal pertama yang dilakukan oleh Jin adalah bertemu dengan Sember, bocah yang pernah diselamatkan saat Jin masih menjadi seorang kadet. Dari Sember, Jin meminta emas dan uang agar perjalanan yang dia lakukan lebih mudah. Sebab si Sember ini adalah bocah kaya raya, maka dengan mudah dia memberi Jin uang yang begitu banyak. Makanya Jin dan kelompoknya diperlakukan dengan baik di mana-mana. Setelah makan dan siap melanjutkan perjalanan, Jin juga menjelaskan tentang kerajaan Arkin yang sekarang dikuasai oleh keluarga Sipfel. Di sini, Jin juga mengutarakan kecurigaannya pada keluarga Sipfel, di mana keluarga ini punya banyak kontraktor dewa yang memiliki naga dalam satu generasi. Padahal hal itu sebenarnya sangat mustahil, jadi memang sudah tugas Jin untuk tahu kebenaran apa yang terjadi dengan keluarga Sipfel. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Jin dan yang lain kemudian berteleportasi ke kerajaan Arkin. Bagi Jin di sini tidak ada yang berubah, di mana budak dan gelandangan ada di mana-mana, seperti kehidupannya di masa lalu. Tujuan pertama mereka tentu saja dengan mencapai sebuah penginapan yang dimiliki pria berkacamata. Seperti biasanya, pemilik sebuah penginapan tentu senang jika penginapannya ditempati oleh seseorang. Dia bahkan menawarkan minum untuk semuanya. Tapi kebaikan ini tentu saja adalah kebohongan. Makanya pemilik penginapan bernama Jet ini langsung dihajar oleh Murakan. Sebab Murakan sangat marah pada Jet, Murakan tanpa henti menghajarnya. Nah, Jin melakukan hal ini karena Jin memang mengenal Jet di kehidupan masa lalunya sebagai tukang tipu yang bahkan menjual Jin di pelelangan budak. Sekarang Jin membalikan keadaan dengan memanfaatkan Jet masuk dalam tempat pelelangan elit di Arkin. Dalam tempat pelelangan ini, Jin memang sudah tahu kalau penguasanya bernama Spiderhand Allu. Jet bilang kalau Allu ini punya afiliasi dengan keluarga Runekandel. Mendengar hal ini, Gili sebenarnya tidak percaya. Tapi Jin percaya hal tersebut karena Runekandel pernah mencoba melakukan hal kotor padanya dengan menanamkan kutukan tingkat 9. Akhirnya pelelangan pun dimulai dengan sebuah penjualan budak. Kehadiran Jin di sini tentu saja bukan untuk budak, melainkan untuk sebuah cincin pusaka. Nah, siapa sangka di pelelangan ini malah ada barang yang menarik perhatian Murakan. Setelah itu kemudian muncul lagi sebuah pusaka dari keluarga Hister. Tentu saja Jin akan membeli hal ini. Sebenarnya Jin tidak terlalu butuh pusaka tersebut, namun itu adalah milik dari keluarga gurunya di kehidupan terdahulu. Setelah membeli banyak hal dengan harga fantastis, sekarang Jin menaikkan taruhannya dengan ingin bertemu Allu, di mana dia mengaku sebagai Seradin Sipfel atau putra mahkota dari keluarga Sipfel. Tentu saja Jet kegirangan dengan hal tersebut, namun setelah beberapa saat menunggu, Jin malah dihampiri oleh pengawal Allu.
cuma untuk dicurigai. Makanya Jin menggunakan sebuah sihir tingkat tinggi untuk mengagetkan semua orang dan menyuruh mereka untuk membawa Aluh ke hadapannya. Saat sampai di hadapan Jin yang berpura-pura menjadi Feradin, Aluh memang tampak sangat ketakutan. Di sini Jin terus berakting kalau dia menjadi Feradin dan akan melakukan investigasi atas penjualan 2 buku sihir yang seharusnya diatur oleh keluarga Sipvel. Aluh ini memang bisa saja menjadi penguasa Arkin, tapi di hadapan Sipvel, dia hanya seorang preman biasa. Makanya, dia bisa menurut, bahkan memberi akses pada Jin menuju ruang harta. Di ruang harta inilah, kemudian Jin menemukan cincin yang dia cari. Setelah menemukan yang dia cari, Jin pun mengajar penjaga yang ada di sana dan memberitahu Jet kalau dia bukanlah Feradin Sipvel untuk membuat Jet shock parah. Beberapa saat kemudian, Aluh pun tiba di ruang harta miliknya dan hanya untuk murka karena tahu kalau dia ditipu oleh Jin. Tidak berapa lama setelah kerusakan yang terjadi di dirinya, Aluh kemudian menemukan tempat di mana Jin berada. Di sini Jin makin menyulut emosi Aluh dengan dia sudah menyebarluaskan semua bisnis kotor dari pria tersebut dan membawa pria tersebut menuju kehidupan yang telah hancur. Berhasil dengan provokasi tersebut, Jin melakukan satu hal lagi, yaitu menyuruh Murakan mengatasi anak buah dari Aluh agar dia bisa 1 lawan 1. Seperti biasanya, Murakan dengan mudah menghajar semua anak buah Aluh yang emang keroco. Sekarang tinggal tersisa pertarungan antara Aluh melawan Jin. Pertarungan keduanya pun dimulai dengan pertukaran serangan yang sangat dahsyat. Aluh ini merupakan seorang swordsman bintang 7 yang tentu saja menyudutkan Jin yang merupakan bintang 5. Nah, Gili sebenarnya khawatir dengan perbedaan kekuatan tersebut. Namun Murakan punya keyakinan dengan kekuatan Jin. Tidak lama setelahnya, Murakan tersenyum karena melihat Jin mulai mengkombinasikan sihir dan ilmu pedang. Bagi Rune Kandel yang berhasil memaksimalkan kombinasi ini, maka jarak 2 bintang bisa disusul dengan mudah. Saat mulai menggunakan kekuatan sihir, Jin kemudian mengeluarkan berbagai petir untuk mengecoh Aluh dan masuk dalam sebuah tingkatan mode kekuatan selanjutnya, di mana Jin terlihat menggunakan helm kegelapan. Tingkatan ini sungguh kuat karena cuma butuh 1 tebasan bagi Jin untuk memenangkan pertarungan. Perubahan Jin tadi dikenal dengan nama Meultaran, yang berasal dari ratusan tahun lalu, di mana seorang kesatria dari kerajaan Bemen bisa menangkis semua serangan bintang 7 dengan mudah. Jin mendapatkan hal tersebut dari cincin yang dia cari di ruang harta Aluh. Nah, di ambang kematian Aluh, Jin kemudian bertanya tentang hubungan si tukang lelang dengan keluarga Rune Kandel. Siapa sangka Aluh ternyata mengenal Jin, dan dia juga tahu tentang kutukan yang pernah dirasakan Jin. Namun Jin tidak sempat mengorek informasi lebih karena Aluh langsung meninggal. Jin tahu kalau Aluh punya hubungan dengan kutukannya. Yang bisa melakukannya hanya 1 orang, yaitu Joshua, kandidat kepala keluarga paling kuat sekarang. Namun ini semuanya hanya asumsi dari Jin belaka. Kematian Aluh pun jadi berita besar berkat Jet yang kabur dari Arkin. Nah, setelah semua yang terjadi, semuanya akan berpindah tempat menuju kota independen Pikan. Namun sebelum berpindah, Gili memperingatkan Jin untuk tidak lagi bertindak gegabah. Sesampainya di Pikan, pemandangan kota ini jauh lebih baik dari Arkid, di mana semua orang kelihatan bahagia. Sayangnya meski tempat ini bahagia, Murakan langsung membuat masalah karena seorang bocah melihatnya berubah dari kucing menjadi manusia. Nama bocah ini adalah Julia. Jin membelikannya sebuah es krim agar Julia tutup mulut tentang Murakan. Hal ini memang berbahaya, karena kalau keberadaan Murakan bocor, mereka pasti akan diburu oleh keluarga Sipvel. Tindakan Murakan tadi memang membawa bahaya, makanya Gili yang biasanya baik pada Murakan juga ikutan emosi. Setelah berbincang dengan Julia, Julia kemudian mengantarkan mereka menuju ke pusat informasi di Tikan. Siapa sangka penjaga di sana malah mengenal Julia, kemudian memanggil pemimpin mereka. Saat keluar, pemimpin mereka adalah Alicia Bedger yang merupakan ibu Julia. Yang meski kelihatan sangar, Alicia ini tetap ibu yang lembut bagi Julia. Setelah bertemu, Julia kemudian membisikkan sesuatu ke ibunya. Setelah itu, Alicia memberi sebuah kertas pada Jin sebagai tanda terima kasih. Kertas ini memberi akses pada Jin dan kelompoknya ke semua tempat di Tikan dan mendapat pelayanan gratis.
Setelah itu, Jin dan lainnya pun pergi. Nah, ternyata Julia ini membisikkan ke ibunya tentang Murakan yang berubah dari kucing menjadi manusia. Alicia sangat tahu kalau perubahan bentuk hanya bisa dilakukan oleh para naga. Sesampainya di penginapan, Jin kemudian mengatakan tujuan mereka kemari, yaitu untuk menemukan pria bernama Noble Sword Kashmir. Pria ini adalah orang penting dari kerajaan Bemen yang sekarang menjadi pemimpin organisasi intelijen rahasia bernama Seven Colors. Nah, siapa sangka mereka ternyata tidak perlu mencari Kashmir karena pria ini malah muncul di penginapan Jin dan yang lainnya. Nah, sebab Kashmir mengeluarkan aura jahat di dekat Gili, Murakan langsung marah dan untung saja dihentikan oleh Jin sebelum memakan Kashmir. Berani-beraninya dia dengan strawberry pie Murakan. Untung saja saat insiden tersebut terjadi, Jin bisa mencairkan ketegangan. Siapa sangka di sini Jin juga mengaku pada Kashmir kalau dia adalah Jin Runkandel. Setelah pengakuan tersebut, Kashmir pun menarik pasukannya dan berbincang bersama mereka. Di sini Kashmir sudah mulai tahu kalau Murakan adalah naga, Jin adalah kontraktor dewa, dan wanita di dekatnya adalah Gili yang merupakan kesatria bintang 8 yang dikenal di kerajaan Bemen. Saat berbincang, Kashmir menanyakan pada Jin mengapa dia bersama naga, padahal harusnya keluarga Runkandel tidak memiliki naga karena tidak mengikat kontrak dengan dewa manapun, tidak seperti keluarga Sivell. Jin langsung mengaku persoalan dia adalah kontraktor dewa dan satu-satunya di Runkandel. Nah, rahasia ini kemudian ditukar dengan rahasia Kashmir yang ternyata datang mencari Murakan untuk anaknya. Siapa sangka Kashmir adalah ayah dari Julia, dan Julia adalah kontraktor dewa penglihatan Asmil. Di sini Murakan langsung marah setelah mengetahui hal tersebut karena Murakan bilang dia tidak merasakan hawa keberadaan naga di dekat Julia. Nah, kata Murakan, seorang kontraktor dewa harus berada di dekat naga penjaganya, sebab kalau tidak, kontraktor dewa tersebut bisa menjadi gila. Hal ini tentu saja membuat Kashmir shock, tapi dia bisa langsung tenang karena Jin dan Murakan siap membantunya. Nah, di sebuah hutan, kita kemudian diperlihatkan dengan naga lain bernama Quikantel. Naga ini merupakan guardian dari Enya, yang menjadi kontraktor Oltah sang dewa waktu. Nah, di sini siapa sangka kalau Quikantel merasakan sebuah aura dan langsung emosi kemudian mengatakan dia akan pergi memburu sesuatu. Nah, di tengah laut wilayah kota Tikan ternyata sudah ada Murakan dan juga Jin, di mana Murakan mengeluarkan aura miliknya untuk memancing semua naga keluar. Siapa sangka ada dua naga yang keluar di sana, yaitu Robus dan Untiel. Keduanya memaksa Murakan untuk pergi karena ternyata semua naga tahu kalau Quikantel memburu Murakan. Belum sempat melakukan apa-apa, siapa sangka kalau sebuah serangan sudah datang menghampiri mereka. Ya jelas, serangan ini datang dari Quikantel yang baru saja sampai. Quikantel benar-benar serius untuk ingin memburu Murakan karena dia langsung berubah menjadi bentuk naga perak. Tanpa basa-basi, Quikantel langsung menyemburkan sebuah cahaya dari mulutnya dan terus menyerang Murakan. Untuk menghindar dari Quikantel, Murakan membuat sebuah badai bayangan, kemudian membuat sebuah bola untuk melindunginya. Tapi hal ini tidak efektif karena kemudian hal itu mudah dihancurkan oleh Quikantel karena Murakan memang sedang melemah. Nah, sebenarnya Murakan ingin bicara baik-baik, tapi Quikantel tetap emosi. Makanya Murakan mulai menyerang Quikantel sebagai pembukaan agar Jin bisa melancarkan serangan terakhir yang memotong tangan Quikantel. Quikantel memang terlihat kalah, namun karena dia adalah naga dari Dewa Waktu, Murakan bilang kalau Quikantel bukan makhluk yang bisa dikalahkan dengan mudah. Tentu saja Quikantel belum kalah, dan sebuah segel sihir waktu muncul yang membuat bagian tubuh Quikantel seperti semula. Nah, kekuatan ini adalah berkat dari Dewa Waktu, tempat Quikantel mengabdi. Namun meski sudah sembuh, Quikantel tidak lagi bisa berubah menjadi naga karena kehabisan tenaga. Belum sempat berbincang lama, Quikantel malah adu bacot dengan Murakan tentang hubungan asmara mereka di masa lalu yang kandas karena Murakan pergi. Nah, lelah dengan ringikan dari Quikantel, Murakan sebenarnya mau pergi karena dia sibuk ingin menyelamatkan naga pelindung Julia. Nah, mendengar hal ini, Quikantel pun menahan Murakan dan mengendalikan emosinya. Dari Quikantel kita tahu kalau nama naga pelindung Julia adalah Latri, yang 3 tahun lalu dibawa oleh Fuletta, naga angin yang sedang mengabdi pada keluarga Sivell. Untuk mengetahui semuanya lebih jelas, makanya Quikantel mengajak Murakan dan juga Jin menuju rumahnya. Sampai di rumah Quikantel, naga ini sempat bernostalgia saat melihat Jin, karena di masa lalu bersama Murakan, Quikantel melakukan perjalanan dengan Temar, yang merupakan leluhur dari Jin. Nah, dalam rumah ini, Murakan mulai berdiskusi tentang motif Fuletta yang merupakan naga dari keluarga Sivell menculik Latri.
Salah satunya hal yang ada di kepala Jin adalah si Veil boleh membuat semua naga untuk tunduk di bawahnya. Jadi dia sengaja ingin membunuh Julia. Di dalam hidup Jin yang dulu, kontraktor Dewa Waktu bahkan bukan dipegang oleh Enya, tapi dipegang oleh keluarga si Veil. Di sini Jin bilang kalau si Veil pasti sedang melakukan hal serakah agar bisa mendominasi dunia yang bahkan membuat Quikantel takut. Setelah diprovokasi oleh Jin, Quikantel ternyata tidak marah dan malah tertawa karena sikap dari Jin sangat mirip dengan Temar. Makanya Quikantel bersedia menolong Jin dan Murakan. Setelah perbincangan mereka selesai, siapa sangka Enya malah muncul dan ternyata bocah ini adalah fans berat dari Jin Runkandel. Setelah Enya datang, tanpa basa-basi Jin langsung mengajak Enya untuk berpindah tempat dari rumah Quikantel menuju Tikan. Hal ini tentu saja langsung disetujui oleh Enya dengan antusias tanpa tahu alasannya. Nah makanya agar Enya tidak membuat keributan, Quikantel memukul Enya hingga pingsan. Setelah Enya tertidur, Quikantel mengatakan alasan lain kenapa dia ingin membantu Jin, yaitu dia ingin melindungi Murakan sebab kekuatan Murakan yang sekarang melemah, berbeda dengan Murakan di masa lalu. Tidak lama kemudian, Enya pun terbangun dan mendapat beberapa penjelasan dari Jin. Mulai dari dia diincar keluarga si Veil, jadi dia harus mengungsi. Makanya Enya setelah mendengar hal tersebut, pulang untuk bersiap. Setelah Enya pulang, ada sosok mencurigakan yang tiba di rumah Quikantel, yang tanpa basa-basi langsung dihajar. Nah, pemimpin dari orang mencurigakan ini kemudian menampakkan dirinya, yang ternyata cukup kuat untuk menahan pukulan seekor naga. Jin yang melihat kejadian ini kemudian langsung tahu kalau pria di depannya adalah Ras, yang merupakan tangan kanan Kaisar Bemen yang sekarang. Ras ini datang hanya untuk melihat tamu Quikantel yang dianggap mencurigakan oleh kerajaan Bemen. Setelah melihat Jin, dia pun pergi. Sebenarnya Quikantel sangat marah namun tidak bisa apa-apa karena Eina bisa saja diserang oleh pasukan elit Bemen. Setelah datangnya Ras, Quikantel makin yakin kalau hal terbaik memang mengirim Eina ke wilayah Tikan, tempat Kashmir berada. Keesokan harinya, Eina, adiknya dan juga anjingnya pun berangkat menuju Tikan, ditemani oleh Murakan. Sekarang Jin dan Quikantel tinggal menunggu Murakan kembali. Seminggu kemudian, Murakan pun kembali dan mereka harus menginap di kediaman masa lalu Murakan dan Quikantel. Di sini Murakan kembali mengingat masa lalunya bersama Quikantel dan Temar. Anehnya, Murakan tidak bisa mengingat wajah Temar. Beberapa hari setelahnya, rencana menghadapi Fuleta pun dimulai, di mana Quikantel memancing Fuleta menuju sebuah pulau kosong di Bemen untuk bertemu. Di sini siapa sangka kalau Fuleta malah datang dengan Andre Veil yang merupakan kontraktor Dewa Angin. Melihat Fuleta tidak menepati janji, makanya Quikantel menanyakan keberadaan Latri dengan emosi pada Fuleta. Fuleta ini malah tidak memberi jawaban dan memprovokasi Quikantel. Makanya Quikantel makin emosi, apalagi saat dirinya diancam akan diserang oleh Fuleta. Di sinilah Quikantel berubah menjadi naga untuk bertarung serius. Nah, Andre Veil yang ada di sana juga tentu ikut bertarung dengan membuat sebuah kubah mana yang memperlihatkan dirinya adalah penyihir bintang 9. Penyerangan pada Quikantel pun dimulai, di mana dia terkena serangan telak karena tidak bisa terbang sebab kubah mana milik Andre. Di sini Andre dan Fuleta pun melakukan serangan kombinasi yang begitu berbahaya. Namun tetap bisa ditahan oleh Quikantel dengan menghentikan waktu. Melihat hal ini, Andre ternyata tidak panik dan malah ingin menyerang lagi. Namun sayang Fuleta tidak bisa bergerak karena sihir Quikantel. Quikantel pun mulai melakukan penyerangan yang membuat Fuleta terdesak. Melihat Fuleta terdesak, Andre kemudian menggunakan kartu asnya, yaitu sebuah batu sihir. Murakan yang melihatnya tersebut langsung kaget, karena itu mirip dengan Origin Stone, yang merupakan batu yang diberkati para dewa dan harusnya sudah hancur ribuan tahun lalu. Nah, makhluk yang keluar dari batu ini langsung menyerang Quikantel dan membuat Murakan bergerak cepat. Nah, melihat adanya Murakan dan Jin, Andre makin sumringah karena berharap bisa membunuh dua naga kuat sekaligus. Makanya, untuk melancarkan rencananya, Andre kemudian membangkitkan Fuleta yang langsung bertarung melawan Murakan. Saat keduanya bertarung, Andre sudah siap untuk membunuh Quikantel. Namun tentu saja ada Jin di sana untuk melakukan serangan dan berhasil menebas Andre. Melihat kontraktornya diserang, Fuleta pun panik dan langsung menyerang Jin. Di sini Jin betul-betul dalam kondisi bahaya karena harus menerima dua serangan besar di hadapannya. Makanya Jin menggunakan kartu as terakhirnya dengan memecah Leontin yang diberikan padanya di masa lalu untuk mendatangkan Luna. Setelah kedatangan Luna, medan laga ini menjadi lebih tenang. Dia bahkan sempat mengecek keadaan dari Jin. Setelah tahu adiknya cedera, Luna tanpa basa-basi mengeluarkan aura untuk menyelesaikan Andre dan juga Fuleta.
Nah, di sini Andre coba membalikan keadaan dengan menyinggung tentang jin yang menggunakan sihir yang merupakan aib dari keluarga Runkandel. Sayangnya Luna tidak peduli dengan hal tersebut. Melihat reaksi Luna, Andre pun mulai melakukan serangan dan langsung ditahan oleh Luna. Luna bahkan sempat bergerak maju untuk menebas Fuletta. Fuletta pun terpaksa berubah ke wujud manusianya agar tidak mudah ditebas. Kemudian dia menggunakan sebuah tombak angin untuk bertarung. Melihat hal ini, sekali lagi Luna tidak terkejut, bahkan bisa menghindari semua serangan dari Fuletta. Saat beradu kekuatan, Luna bahkan menyerang balik dan membuat Fuletta terluka. Makanya Luna merasa bosan dengan pertarungan tersebut dan langsung menggunakan teknik pamungkas ketiga keluarga Runkandel, Meteor Shower. Seperti namanya, serangan ini menjatuhkan meteor seperti air dari langit. Andre yang melihat kekuatan dari Luna tentu saja menjadi panik karena tahu dia tidak akan selamat. Namun siapa sangka Luna malah terlihat sedih karena menganggap dirinya lebih lemah dan tidak bisa mencapai kekuatan ayahnya sendiri. Di sini jadi kebayangkan bagaimana kepala keluarga Runkandel jelas punya kekuatan menyeramkan. Setelah serangan tadi selesai, siapa sangka kalau Andre masih bangkit untuk menantang Luna dalam wujud monster. Di sini Murakan tahu kalau Andre sudah memakan Fuletta untuk menjadi lebih kuat. Makanya dia harus kabur dengan Jin. Di sini Jin tentu saja galau berat karena dia masih menjadi beban meski sudah menjadi lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Kembali ke pertarungan Andre melawan Luna. Andre memang kuat karena cuma dengan telunjuknya dia bisa mengeluarkan sebuah serangan cahaya dahsyat yang bahkan membuat Luna kewalahan. Tapi Luna tentu saja belum terpojok. Dia memberikan aura merah pada pedangnya untuk melakukan serangan pamungkasnya, Blood Moon. Kekuatan dari Luna ini pun berhasil menghancurkan tubuh dari Andre yang membuat tubuhnya meledak dan membuat sebuah lubang hitam yang menghisap segalanya. Luna sebenarnya kewalahan dengan hal ini. Namun untung saja Jin dan Murakan ada di sana untuk menyelamatkannya. Setelah semua yang terjadi, akhirnya mereka semua pulang, di mana Jin, Murakan, Luna, dan Picantel bertemu dengan Gili. Sebab sekarang mereka ada di Tikan, maka orang yang pertama menyambut mereka tentu saja adalah Tuan Kashmir. Di sini dia sempat kaget dengan keberadaan Luna dan juga Picantel. Nah, di sini Kashmir juga bicara tentang Lattery yang telah pulang namun ada ingatan yang hilang padanya saat dia diculik. Murakan sudah tahu kalau hal itu wajar terjadi karena Sipvel tentu tidak mau kalau aib mereka terbongkar, seperti sedang menggunakan Devil Stone yang merupai original stone. Murakan juga berasumsi kalau Sipvel tengah dalam rencana besar untuk membuat diri mereka sekuat dewa agar bisa menaklukkan dunia. Nah, mendengar hal ini, Jin hanya terpikirkan satu hal, yaitu memberi tahu Chiron Runkandel sebagai kepala keluarga tentang rencana Sipvel. Sesampainya di Garden of Sword, Jin sudah membuat kehebohan karena memang dirinya yang berada di pengasingan tidak boleh pulang. Namun karena hal ini dianggap penting oleh Luna, maka saudaranya yang lain membiarkan Jin bertemu ke kepala keluarga. Tapi Luna tidak boleh menemani Jin. Di sini Luna sempat marah dan menimbulkan kegaduhan. Namun Jin bilang kalau dia pasti akan baik-baik saja bertemu ayahnya. Dalam Garden of Sword, Jin yang baru saja mau masuk dalam perpustakaan sudah harus dikagetkan dengan sebuah ledakan yang ditimbulkan pedang aura milik Chiron. Di sini Chiron sempat tersentuh dengan perkataan Jin yang pulang untuk bertemu dengan ayahnya. Nah, setelah tenang, Chiron pun mulai mendengar laporan dengan Jin tentang kematian Andre yang disebabkan oleh aksinya. Dalam pertemuan ini, Jin kemudian menjelaskan tentang Devil Stone yang membuat Chiron makin percaya dengan Jin. Nah, makanya Chiron mengadakan satu permintaan pada Jin, di mana Jin meminta agar tidak ada keluarga Runkandel yang boleh masuk ke kota Tikan, tempat Jin membuat markas. Di sini Chiron setuju asalkan Jin berhasil menjadikan Kashmir sebagai rekan dalam setahun. Tentu Jin tidak butuh waktu 1 tahun karena Kashmir sudah menjadi rekannya sejak lama. Setelah itu, Jin pun membawa Kashmir ke hadapan Chiron dan akhirnya permintaan Jin dikabulkan. Setelah semua yang terjadi ini, Jin kemudian berpamitan dengan Luna karena akan kembali ke Tikan, di mana Jin akan melanjutkan latihannya agar di kemudian hari tidak menjadi beban. Nah, itu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.